Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altara Nandita, NIM 2213. Saya dari 5KPIF. Izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban saya yang dibuat dalam video untuk memenuhi tugas UTS Literasi Media. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, mengapa anak dan remaja termasuk khalayak rentan? Nah, anak dan remaja itu masih dalam proses berkembang, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh media. Mereka juga belum mampu menyaring informasi secara kritis dan lebih rentan terhadap konten berbahaya. Contohnya kekerasan, propaganda, doktrin, hoax, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, contoh kasus pertanyaan pertama tuh, contoh ada film di televisi. Di situ tuh film fiction, di situ melibatkan perkelahian, perpukulan, tendangan, dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh anak dan remaja tuh lebih rentan niru film tersebut karena belum bisa milih mana yang baik ditiru, mana yang buruk. Baik, untuk soal kedua yaitu perbandingan media konvensional dan media digital. Nah, yang pertama media konvensional. Media konvensional itu seperti surat kabar, radio, televisi. Nah, media konvensional informasinya disebarkan satu arah dari produsen ke konsumen dengan interaksi terbatas, akses tergantung waktu dan lokasi. Media digital itu meliputi internet dan media sosial. Informasi dapat dibagikan secara dua arah, interaktif, dan mengakses instan dan fleksibel tanpa waktu dan tempat. Jadi contoh kasusnya dari pertanyaan kedua itu saat ada gempa bumi misalnya, beritanya di televisi hanya muncul saat jadwal berita tertentu. Jadi sudah dijadwalkan kalau di televisi. Sementara di media digital itu entah di Twitter, Instagram, orang tuh bisa langsung lihat loh bahwa berita itu bisa muncul kapan aja, bisa dilihat. Pokoknya waktunya tuh bisa nggak terbatas gitu. Nyari searching berita ini, berita itu bisa muncul. Kemudian soal ketiga, perbedaan pendekatan protectionist model dan cultural studies model. Baik, untuk protectionist model itu fokus melindungi khalayak dari pengaruh negatif media, terutama anak-anak dengan cara menyensor atau mengendalikan konten. Jadi film yang mengandung unsur 18+ itu pastinya ada sensoring begitu. Untuk cultural studies model itu mempelajari bagaimana khalayak aktif menafsirkan media, seperti melihat media sebagai bagian dari budaya dan menekankan pada pemahaman kritis dan media. Baik, untuk pertanyaan keempat itu pengaruh oligopoli terhadap opini publik atau demokrasi. Nah, oligopoli itu terjadi saat beberapa perusahaan besar menguasai media. Nah, ini pastinya juga teman-teman udah tahu lah. Ini dapat mempengaruhi opini publik karena berita dan informasinya itu disebarkan mungkin mementingkan pribadi lah, sebut saja milik, sehingga dapat membatasi keberagaman sudut pandang dalam demokrasi. Banyak juga lah contohnya pada saat menjelang pemilu, gitu aja sih. Bisa menyimpulkan sendiri-sendiri juga. Kemudian yang terakhir itu apa itu komodifikasi dan jenis-jenisnya. Komodifikasi itu adalah proses mengubah sesuatu menjadi barang komersial yang bisa dijual. Nah, jenis-jenisnya itu ada komodifikasi konten, komodifikasi khalayak, komodifikasi tenaga kerja. Nah, komodifikasi konten itu apa sih? Komodifikasi konten itu informasi atau hiburan yang dijadikan produk untuk keuntungan. Kemudian komodifikasi khalayak itu penonton dilihat sebagai produk yang dijual ke pengiklan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tuh komodifikasi tenaga kerja. Nah, di sini tuh pekerja media diperlakukan sebagai aset ekonomi. Nah, itu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.